Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang uji parametrik, yang dimana yang akan kita bahas yaitu uji T1 sampel dan uji T2 sampel grup independen. Nah, saya sendiri yaitu Dina Aulia Karim Abdurrahman, kemudian ada teman saya yaitu Yosef Mansen, dan ada Risa Putri, kemudian ada Puspita Septin, dan yang terakhir ada Wihelmina. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian statistika parametrik. Nah, di sini ada pendapat dari Sugiono. Beliau menyatakan bahwa statistika parametrik adalah statistika yang digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio yang diambil dari populasi yang terdistribusi normal. Kemudian ada pendapat lain dari Iqbal Hasan. Beliau menyatakan bahwa statistika parametrik adalah bagian statistika yang parameternya dari populasi yang mengikuti suatu distribusi tertentu seperti distribusi normal dan memiliki varian yang homogen. Itu ada titik merah di sebelah kiri. Nah, bisa dikatakan itu adalah suatu populasi. Kemudian ada titik sedikit di sebelah kanan, bisa dikatakan itu adalah sampel. Nah, pada statistika parametrik yang kita ambil datanya yaitu dari populasi. Kemudian yang kita teliti adalah dari sampelnya. Nah, sampel yang diambil itu diambil secara random dari populasi, dan sampel di sini memiliki varian yang sama. Nah, bisa teman-teman perhatikan bagan tersebut. Nah, bisa dikatakan statistika parametrik jika skala ukur atau jenis datanya itu rasio atau interval. Kemudian memiliki data yang terdistribusi normal dan sampelnya kurang lebih itu 30, maka dapat kita katakan jenis yang kita gunakan yaitu jenis uji statistika parametrik. Dapat dikatakan uji parametrik atau data terdistribusi normal itu seperti contoh di layar, yaitu ada kurva. Nah, contohnya seperti manusia, berdasarkan tingkatan IQ-nya, jumlah orang yang skor IQ-nya rendah itu lebih sedikit daripada jumlah orang yang IQ-nya itu sedang. Begitu juga sebaliknya, orang yang memiliki IQ yang tinggi itu lebih sedikit daripada orang yang memiliki IQ yang sedang. Nah, data tersebut jika kita gambar akan membentuk kurva seperti bel, ya. Hal ini menandakan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Nah, tadi kasusnya seperti yang teman-teman lihat, ada grup A dan ada grup B. Nah, di grup A ada 5 subjek, yang dimana nilainya ada 100, 95, 90, 85, dan 80. Dan di grup B ada 5 subjek juga, yang dimana nilainya ada 75, 70, 65, 60, dan 55. Nah, di grup A didapat teratanya itu 90, dan di grup B didapat teratanya itu 85. Nah, jika kita membandingkan rata di grup A dan di grup B, maka perbandingan ini dapat dikatakan pendekatan parametrik. Nah, uji parametrik mungkin menyimpulkan nilai grup A lebih baik daripada nilai grup B. Kemudian bisa teman-teman perhatikan ada perbedaan statistika parametrik dan non-parametrik, yang dimana pada parametrik untuk asumsi distribusinya itu normal, asumsi variannya itu homogen, jenis datanya rasio atau interval, kemudian hubungan data setnya itu independen, ukuran sentralnya yaitu mean, dan manfaatnya lebih banyak kesimpulan. Nah, untuk uji tesnya itu ada untuk uji kolerasi ada persen dan regresi. Kemudian untuk uji dua kelompok
berbeda itu ada independent sample t-test, kemudian untuk uji kelompok lebih berbeda itu ada independent one way ANOVA, kemudian ada uji berulang dua kondisi yaitu paired sample t-test, kemudian yang terakhir ada uji berulang dua kondisi lebih yaitu repeat one way ANOVA. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi tentang pengertian statistika parametrik, nah dapat kita simpulkan bahwa statistika parametrik memiliki ciri-ciri data dengan skala interval atau rasio, kemudian data menyebar atau terdistribusi normal, kemudian juga dapat kita tarik kesimpulan di mana statistika parametrik memiliki syarat yaitu dari populasi dengan distribusi normal, kemudian sampel diambil secara random. Keunggulan statistik parametrik. Yang pertama, syarat-syarat parameter dari suatu populasi yang menjadi sampel biasanya tidak diuji dan dianggap memenuhi syarat pengukuran terhadap data dilakukan dengan kuat. Yang kedua, observasi bebas satu sama lain dan ditarik dari populasi yang berdistribusi norma serta memiliki varian yang homogen. Kelemahan statistika parametrik. Yang pertama, populasi harus memiliki varian yang sama. Yang kedua, variabel-variabel yang diteliti harus dapat diukur setidaknya dalam skala interval. Yang ketiga, dalam analisis varian ditambahkan persyaratan data-data dari populasi harus normal dan varian sama, dan harus merupakan kombinasi linear dari efek-efek yang ditimbulkan. Jenis-jenis uji statistik parametrik. Statistik parametrik dilihat dari jumlah sampel. Kalau sampelnya 1 menggunakan uji T1 sampel. Kalau menggunakan 2 sampel ada 2 yaitu ada hubungan sampel tidak berpasangan menggunakan uji T2 sampel independen, dan yang berpasangan menggunakan uji T2 sampel berpasangan. Jika lebih dari 2 sampel menggunakan uji ANOVA. Uji ANOVA ada 2 yaitu one way ANOVA dan two way ANOVA. Uji T1 sampel. Yang pertama, uji one sample t-test dimaksudkan untuk menguji nilai tengah atau rata-rata populasi mu sama dengan nilai tertentu mu 0. Lawan hipotesis alternatifnya bahwa nilai tengah atau rata-rata populasi mu tidak sama dengan mu 0. Pengujian satu sampel pada prinsipnya ingin menguji apakah suatu nilai tertentu atau yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nilai tertentu di sini pada umumnya adalah sebuah nilai parameter untuk mengukur populasi. Yang kedua, uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Uji T1 sampel A. Uji pihak kiri. Uji pihak kiri digunakan apabila hipotesis 0 berbunyi lebih besar atau sama dengan, dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil. Kata lebih besar atau sama dengan sinonim kata paling sedikit atau paling kecil. B. Uji pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan apabila hipotesis 0 berbunyi lebih kecil atau sama dengan, dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih besar. Kata lebih kecil atau sama dengan sinonim kata paling besar. Seperti dilihat tabel ini, total H0-nya sama dengan, H1-nya tidak sama dengan. One tail kanan H0-nya lebih kecil sama dengan, H1 lebih besar. One tail kiri H0 lebih besar sama dengan, H1 lebih kecil. Uji T1 sampel pihak kanan. Contoh kasus, untuk melihat apakah rata-rata nilai mata pelajaran biostatistik mahasiswa akan lebih dari 65 secara random dari populasinya diambil 12 siswa. Ternyata nilai 12 siswa tersebut adalah sebagai berikut: 79, 81, 51, 71, 78, 81, 67, 98, 58, 69, 87, dan 74. Jika diambil alfa sama dengan 1/12
100% dan dengan mengasumsikan bahwa distribusi nilai populasi normal. Bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? 1. Menentukan hipotesis H0 mu lebih kecil sama dengan 65, H1 mu lebih besar 65, 2. Alfa sama dengan 1%, 3. Menentukan statistik uji. Rumus T sama dengan sigma X kurang mu per S bagi akar N, di mana X sama dengan rata-rata sampel, mu sama dengan rata-rata populasi atau penelitian terdahulu, S adalah standar deviasi, N jumlah atau banyaknya sampel. Selanjutnya mencari rata-rata. Di sini ada dua data X dan X kuadrat. Kita mencari rata-rata sigma X. Rata-rata sampel X itu 892. Kalau sampel X kuadrat 68.044. Sekarang kita cari X barnya. Rumus X bar sama dengan sigma X per N. Itu tuh 892 per 12 sama dengan 74,333. Nolnya sama dengan 65. Sekarang kita cari S. S sama dengan akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan per N dikali N kurang 1. Akar 12 dikali 68.044 dikurang 892 dipangkat 2 per 12 dikali 12 kurang 1. Akar 816.528 dikurang 798.664 per 132 sama dengan 12.572. Sekarang kita mencari T hitung. T hitung sama dengan X bar per mu 0 per S per akar N sama dengan 74,333 kurang 65 per 12.572 per akar 12, hasilnya 2,572. Langkah selanjutnya menentukan daerah krisisnya, mana kurvanya itu 2,572. Kita cari T tabel alfa sama dengan 1%, di mana kita cari T tabelnya itu 1 per 100, 0,01. Untuk mencari T tabel dilihat dari taraf kesalahan 0,01 sama N kurang 1. N itu jumlah sampel, 12 dikurang 1, 11. Sekarang kita cari 0,01. 0,01 paling atas, terus digeser ke DK, cari nomor 11, maka didapatkan 2,718 dan hasilnya berarti diterima. Soalnya T tabel dan T hitung besaran T tabel, sehingga T dihitung di daerah penerimaan 2,5 itu besaran 2,7. Baik, berikutnya adalah uji T1 sampel pihak kiri. Contoh kasusnya, pada saat praktikum formulasi sediaan farmasi, kelompok 1 menyatakan bahwa obat yang dibuat paling rendah 400 mg pada obat paracetamol. Berdasarkan pernyataan kelompok 1 tersebut, seorang farmasis akan melakukan pengujian apakah dosis paracetamol benar 400 mg atau tidak. Untuk membuktikan pernyataan kelompok 1 tersebut, maka dilakukan penelitian melakukan uji keseragaman bobot dengan 25 sampel yang diambil secara random. Dari uji coba diperoleh data keseragaman bobot sebagai berikut. Data yang pertama 450, 390, 400, 480, 500,
380, 350, 400, 340, 300, 300, 345, 375, 425, 400, 425, 390, 340, 350, 360, 300, 200, 300, 250 dan 400. Untuk membuktikan pernyataan kelompok 1 tersebut, maka perlu dirumuskan hipotesis. Rumusan hipotesis statistik adalah H0 sama dengan mu lebih dari sama dengan 400 mg. H1 sama dengan mu 0 kurang dari 400 mg. Kalau rumusan hipotesis seperti tersebut di atas, maka pengujian dilakukan dengan uji pihak kiri. Rumus untuk menghitung besarnya T hitung sama dengan uji dua pihak. Sebelum dimasukkan ke dalam rumus, maka perlu dihitung rata-rata dan simpangan bakunya. Berikutnya adalah mencari rata-rata uji T1 sampel pihak kiri. Untuk mencari rata-rata uji T1 sampel pihak kiri ini, kita menggunakan rumus rata-rata sama dengan sigma rata-rata dibagi N, di mana sigma rata-rata adalah jumlah sampel dan N adalah banyaknya sampel. Jadi totalnya adalah 9150 dibagi 25 sama dengan 366. Untuk simpangan bakunya sama dengan 68,25. Untuk mencari simpangan baku ini, kita menggunakan rumus S sama dengan akar dari N dikali sigma X2 dikurangi dalam kurung sigma X1 dikali 2 dibagi N kali N kurang 1. Berikutnya untuk mencari T hitung sama dengan rata-rata mu 0 dibagi S per akar N sama dengan 366 kurang 400, 68,25 dibagi akar 25 sama dengan 2,49. Jadi daerah kritisnya sama dengan N kurang 1 sama dengan 25 kurang 1, yaitu 24. Jadi berikutnya adalah melihat daerah kritis dari uji T1 sampel pihak kiri. Jadi T tabel dengan daerah kritis sama dengan 24 dan taraf kesalahannya 5%. Untuk uji satu pihak sama dengan min 1,711 T tabel. Ternyata T hitungnya adalah min 2,49, jauh pada penerimaan H1. Oleh karena itu, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi pernyataan kelompok 1 yang menyatakan bahwa dosis paracetamol paling rendah 400 mg ditolak karena H1 yang diterima. Maka dapat dinyatakan bahwa keseragaman bobot lebih kecil dari 400 mg berdasarkan data sampel pada paracetamol itu rata-rata 366 mg.